Okay guys, like I said before, today we will discussion about asking and giving opinion. Baik, adik-adik sekalian, berbicara tentang pendapat, opinion ya. Opinion is related to your idea, your personality and your view. Artinya apa? Dalam mengungkapkan pendapat, give expression about opinion, kita itu akan merasakan sesuatu dari pandangan kita, menurut kita tentang sesuatu yang mungkin jadi topik pembicaraan. Jadi itulah pengertian opini ya, yang kita ketahui bahwasanya pendapat adalah ya bagaimana kita mengutarakan ide kita, bagaimana kita mengungkapkan sesuatu menurut pandangan kita. Nah, itu benar. Itulah definition of opinion. Lebih jelasnya di sini saya menampilkan video, sengaja saya sekat-sekat ya. Dari ini kita akan bahas slide 1. Kemudian kita lanjut ke slide kedua tentang asking opinion. Baik, adik-adik sekalian, di slide kedua ini ada ekspresi atau ungkapan asking opinion. Kita bisa lihat ya, ada banyak contohnya seperti what do you think about. Ini kok biasanya sering dipakai ini. What do you think about this moment, atau what do you think about here. Ya, bagaimana apa pendapatmu tentang dia misalkan. Ada juga what do you think of. Nah, sebenarnya sama aja, tergantung kita mau pakai yang mana, enaknya yang mana. Ada juga what is your opinion. What is your opinion biasanya secara umum ya, atau dasarnya saya sendiri kadang suka pakai kata kalimat ini, what is your opinion. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapat Anda? Karena apa? Easy to memorize, gampang diingat, dan easy to talk, gampang dikatakan. Ada juga why do they behave like that. Nah, ini mengapa mereka bertingkah seperti itu. Ini dipakai kalau if we something ya, kita melihat sesuatu yang agak sesuatu yang mungkin aneh. Nah, kita bisa pakai ini, why do they behave like that. Nah, kita katakan kepada teman kita. Atau misalkan kita lihat sesuatu ya, ada anjing yang bertingkah aneh, atau ada orang yang bertingkah aneh, kita bisa pakai ini. Tergantung subjeknya. Kalau mereka ya pakai they ya. Kalau kita berbicara kepada teman yang tingkahnya bagaimana ya, kita pakai why do you behave like that. Nah, seperti itu. Atau like this. Ada juga do you think it's going. Nah, sama. Apakah kamu pikir ini akan berjalan dengan baik? Nah, ada juga how do you like. Bagaimana? Apakah kamu suka? Nah, ini kita biasanya usually kita use this sentence asking opinion when ketika kita menanyakan kepada teman kita tentang apakah dia suka ini, apakah dia suka. Berarti kita misalkan menawarkan sesuatu kepada teman kita, terus kita gunakan kalimat ini, how do you like. Nah, betul. Ada juga ini, how was the trip. Nah, how was the trip ini digunakan ketika dalam perjalanan, teman-teman, adik-adik sekalian. Misalnya kita jalan bareng nih ya kepada teman kita, entah kemana itu, kita memberikan pendapat tentang perjalanannya gimana, apakah bagus, apakah bagaimana. Nah, pertanyaan seperti ini, how was the trip. The next, how do you think of Mars idea. Nah, ini nih kalau kita ingin menanyakan pendapat kepada teman kita tentang ide teman kita yang satunya. Misalnya ini ya, teman bertiga nih,
yang satu mengutarakan pendapatnya. Kemudian kita tanya yang di samping kita tentang pendapat dia, apakah bagaimana pendapatnya tentang idenya si ini namanya Mahar. How do you think of Mahar's idea? The next, how do you feel about these decisions? Bagaimana perasaanmu tentang keputusan ini? Nah, dalam in this sentence biasanya ya kita memakai kalimat ini, kita menanyakan menggunakan kalimat ini ketika kita membuat keputusan tentang ya mungkin ada perkara sesuatu yang diputuskan. Nah, kita pakai kalimat ini. How do you feel about this decision? The last sentence, the last expression is, do you feel agree that? Apa kamu setuju itu? Nah, ini adalah menanyakan tentang persetujuan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang giving opinion atau memberikan pendapat. Nah, adik-adik sekalian, lanjut di slide yang ketiga. Ini selanjutnya saya akan membahas tentang giving opinion, ya, memberikan pendapat. Di sini ada beberapa some expression about giving opinion. Ada beberapa ekspresi yang kita bisa ungkapkan jika kita memberikan pendapat, teman-teman. Sebenarnya tidak ada perbedaan, ya, sama aja. Nah, tergantung kita mau pakai yang mana. Di sini ada yang pertama, I think. I think biasanya itu digunakan ketika pertanyaannya what do you think about atau what do you think of bla bla bla. Nah, kita bisa pikir I think is bla bla bla. Tergantung nanti topiknya bahas apa. Sama dengan in my opinion, menurut saya, dalam pandangan saya. Nah, itu. Ada juga nih, what I mean is, maksud saya adalah. Nah, ini biasanya inilah memberikan sesuatu penjelasan menggunakan kalimat ini. What I mean is, arti maksud saya adalah begini. Nah, juga ini ya, in my humble opinion. Nah, ini juga nih sopan sebenarnya. Sopan, ini kalimat sopan. In my humble opinion bla bla bla. Ada juga the next, personally I believe that. Secara pribadi, artinya ya, secara pribadi saya percaya bahwa. Nah, kalimat ini digunakan adalah bentuk keyakinan bahwasanya dia sangat percaya kalau opininya benar-benar dapat dipercaya. Ada juga in my experience, menurut dalam pengalaman saya. Nah, ini ungkapan this expression usually biasanya digunakan ketika mengutarakan pendapat berdasarkan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Terus according to me, menurut saya. Nah, ini juga pada umumnya yang sering saya gunakan ini jika memberikan pendapat. Nah, ini selanjutnya, I strongly believe that. Kalimat I strongly believe that adalah merupakan bentuk keyakinan bahwasanya pendapatnya ini benar-benar berkualitas. As far as I'm concerned. Nah, sejauh yang menyangkut saya, ini hampir sama dengan ekspresi atau pengungkapan yang katanya tadi itu seperti my experience. Ya, itu ada hampir sama dengan in my experience dengan as far as I'm concerned. Ya, artinya apa? As far as I'm concerned ini adalah sejauh mana yang menyangkut dengan diri saya, bla bla bla. Terus from my point of view, dalam pandangan saya. Nah, itu as I understand bla bla bla, sepengertian saya.
dan terakhir adalah I reckon. I reckon ini adalah perhitungan, seperhitungan saya. Nah, itu. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan yang kita bisa gunakan ketika memberikan pendapat. Kita bisa pakai pada umumnya yang biasanya yang digunakan adalah I think, in my opinion, according to me. Nah, itu. Biasanya pada umumnya kita gunakan ketika memberikan give opinion to others people. Penjelasan selanjutnya kita akan membahas tentang di slide selanjutnya tentang express disagree, ungkapan tidak setuju. Nah, dalam slide ini adik-adik sekalian, express disagree, ungkapan ketidaksetujuan. Artinya apa? Kita menggunakan ungkapan ini dalam dalam suatu pendapat tidak adanya kesamaan atau kecocokan atau minimnya kesamaan dan juga kecocokan. Jadi biasanya orang mengutarakan ketidaksetujuan dengan beberapa ungkapan. Di dalam bahasa Inggris sendiri pada umumnya ini adalah merupakan kalimat yang sering diucapkan jika tidak setuju atau tidak sependapat dengan perkataan orang lain atau teman kita sendiri. Nah, kita bisa lihat yang pertama, I disagree with your opinion. Nah, artinya apa? Saya tidak setuju dengan pendapatmu, bla bla bla. Nanti dijelaskan alasannya, why. Nah, begitu kan, nanti dijelaskan. Yang kedua, that's true, but. Nah, ini adalah sebenarnya actually ungkapan yang sopan ya, polite, yang dimana itu benar, tapi jadi seolah-olah itu kita menolak secara halus. Nah, menggunakan ini nih, that's true, but. Selanjutnya kita bisa lihat your opinion may be right, but. Nah, ini juga halus juga nih. Pendapatmu sebenarnya bagus, baik, tapi, nah, tapi-nya apa? Dijelaskan. Ini adalah bentuk ungkapan ketidaksetujuan dengan cara-cara yang tidak kasar, yang tidak seperti yang pertama tadi ya, yaitu jelas-jelas terdengar tidak sopan di telinga orang Indonesia. I disagree with your opinion. Saya tidak setuju dengan pendapatmu. Nah, nanti biasanya dibalas juga dengan cara-cara nyolot. Terus, nah, yang terakhir, I know what you are saying, but. Nah, hampir sama dengan kedua dan ketiga tadi. Saya tahu apa yang kamu katakan, tapi biasanya di sini orang yang menggunakan ungkapan ini, I know what you are saying, but dia tahu fakta-fakta yang terjadi. Nah, tapi ada satu sisi yang membuatnya tidak suka atau tidak setuju. Nah, ini perkataan yang digunakan. I know what you are saying, but bla bla bla. Nah, selanjutnya untuk ekspresi ungkapan setuju dalam pendapat dijelaskan di slide yang kelima, teman-teman. Nah, dalam ungkapan setuju dalam suatu pendapat, adik-adik sekalian, kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh ekspresinya. I agree with you, saya setuju dengan kamu. Nah, ini juga ungkapan yang umum biasanya diungkapkan sama dengan saya. Same with me, dan ya yang kedua ini agak lucu, tapi emang benar. I couldn't agree with you more. Saya tidak bisa terlalu banyak tidak setuju dengan Anda. Nah, biasanya ini digunakan ketika dalam perdebatan itu ada sesuatu yang tidak kita setujui dengan apa yang dikatakan oleh teman kita, tapi di satu sisi ada dia ngomongnya benar, dia cara ucapannya benar. Jadi kita biasanya menggunakan dalam bahasa Inggris, in English, we can use this expression, I couldn't agree with you more. Okay. Selanjutnya, exactly,
That's what I had in mind. Artinya persis apa yang saya pikirkan. Nah, benar. Jadi kalau kita sudah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, kita bisa menggunakan we can use this expression. Exactly, that's what I had in mind. Terus ada lagi, absolutely, I'm on your side. Benar, saya di sampingmu. Saya berada di arahmu. Itu maksudnya. Terus, you are right. Nah, ini adalah ungkapan yang simpel ya, jika kita mengucapkan ingin mengucapkan suatu persetujuan, setuju dengan pendapat yang orang lain ungkapkan. You are right. Terus yang terakhir, contoh yang terakhir, I'm on board with your idea. Saya bersama dengan idemu. Nah, ini juga. Tapi usually from this expression the people use this sentence. Secara keseluruhan ini adalah ungkapan-ungkapan yang biasanya digunakan orang lain jika memberikan pendapat dengan persetujuan. Selanjutnya, di slide selanjutnya kita akan menganalisis suatu dialog ya, bukan suatu sih apa ya, dialog tentang yang memuat tentang memberikan pendapat dan juga menanyakan pendapat. Oke. Baik, ini adalah dialog. Di sini kita akan menganalisis adik-adik sekalian tentang mana sih di antara percakapan Tika dan Dwi ini ada kata giving opinion yang mencangkup giving opinion dan asking opinion. Nah, mari kita analisis bersama ya. Yang dimana di sini Tika mengatakan, Dwi, can you help me pick a dress for my birthday party tonight? Nah, di sini Dwi meminta pertolongan untuk menjemput sebuah gaun untuk ulang tahunnya malam ini. Terus kata Dwi, yes of course, ya tentu. Nah, Tika ngomong lagi, here look, there are 3 dresses, I need to choose one of them. Nah, Tika melihat ada 3 gaun, dia harus memilih satu di antara ketiga ini. Terus kata Dwi, I think the pink one looks cute. Nah, I think. Nah, ini adalah giving opinion, memberikan pendapat. Terus Tika berbicara lagi kepada Dwi. Yes, I think so. But I'm turning 17 years old now. I don't think I'm cute anymore. Nah, ini adalah ungkapan menolak tidak setuju secara halus pendapat dari si Dwi. Kata Tika tadi I think so, but nah ini but apa? Dikatakan dia 17 tahun sekarang. Dia tidak berpikir kalau dia cute lagi. Unyu-unyu lagi maksudnya. Terus kata Dwi, well, the blue one is nice, but I don't like the cutting. So, in my opinion, you should choose the black one. It will make your body look slim and you will look more major. Nah, kata Dwi di sini ada mencangkup, ada giving opinion, ada asking opinion juga nih. Nih, ngomong dia tidak setuju ya dengan pendapat. Well, the blue one is nice, but I don't. Nah, ini kata-kata tidak setuju. But I don't like the cutting. Terus dia mengutarakan pendapatnya lagi, giving opinion. In my opinion, you should choose the black one. Jadi dia harus memilih yang hitam itu. Karena apa? Disertai dengan alasan, teman-teman. Jadi kalau kita memberikan pendapat harus disertai dengan alasan. Nah, alasan si Dwi kenapa dia
merekomendasikan Tika memilih yang hitam. Nah, karena bodinya mungkin akan kelihatan lebih ramping, look slim, and akan terlihat lebih dewasa, more mature. Terus kata Tika, is that what you think? Nah, ini adalah asking opinion, teman-teman. Jadi dialog analis ini si Tika menanyakan pendapat kepada si Dwi, apa itu yang kau pikirkan? Nah, si Dwi kata Dwi, yes, that's what I think. Nah, itulah yang saya pikirkan. Nah, ini adalah responsi dari si Tika. Ini adalah memberikan giving opinion lagi. Itulah yang dia pikirkan. Terus kata Tika lagi, very well, I will wear the black dress for my birthday party tonight. Thanks Dwi. Nah, di sini Tika mengucapkan terima kasih atas masukan pendapat dari si Dwi. Terus Dwi tak lupa mengucapkan sama-sama. Selanjutnya kita akan di slide yang selanjutnya kita akan mencoba ya memberikan gambar yang cukup viral ya teman-teman, mungkin pernah tak lihat atau tahu yang viral. Nah, ini yang saya maksud ya. What do you think about Bu Tejo? Ya, mungkin adik-adik sekalian sudah pernah menonton film pendek ya tentang Tili. Ya, Tili itu bahasa Jawa kan, yang artinya mengunjungi. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa mengutarakan pendapatnya. Di sini kita bisa dari gambar Bu Tejo ini, dari viralnya Bu Tejo ini. Mungkin teman-teman juga ada yang beberapa dari kalian tidak mengetahui Bu Tejo. Nah, Bu Tejo ini adalah sosok karakter yang cerewet. Lambe Tura di dalam film ini dia tuh kayak mempunyai dua peran, antagonis dan protagonis. Tapi benar juga apa yang dikatakan si Bu Tejo, benar juga. Nah, aslinya Bu Pozia. Nah, di sini saya ingin kita teman-teman sekalian memberikan pendapat tentang karakter Bu Tejo dalam Tili itu seperti apa. Nah, mungkin teman-teman sekarang mulai membayangkan apa ya yang pendapat teman-teman sekilas ketika melihat karakter Bu Tejo ini. Bagi yang belum melihat mungkin bisa tanya-tanya ya kepada teman yang lain, Bu Tejo itu apa, seperti apa dia karakternya Bu Tejo. Nah, di sini ada kemungkinan kita akan menjawab seperti ini. Kita jawabannya ada di slide. Nah, itu yang tadi yang saya katakan teman-teman. Dalam slide ini dari gambar Bu Tejo tadi mungkin kita akan menemukan jawaban seperti ini. Asking opinion. Memberikan pendapat tentang karakter Bu Tejo ini. Mungkin ini kemungkinan besar teman-teman akan berpikir seperti ini. What do you think about her? Apa yang kalian pikirkan tentang dia? What is your opinion about her? Bagaimana sama ya? Apa pendapat tentang si Bu Tejo? Terus, how do you feel about? Bagaimana perasaanmu tentang si karakter Bu Tejo ini? Nah, topiknya seperti ini. Nomor 1, gossip woman, ya perempuan yang perempuan yang suka membuat gosip. Chatty woman, apa sih? Wanita cerewet. Terus topiknya juga bisa antagonis karakter dan bisa juga jadi protagonis karakter, caring person, ya. Orang yang perhatian, kind person, orang baik, cheerful woman, wanita periang, influencer, ya, berpengaruh. Nah, itu topiknya. Ada 8 topik ini, kita bisa pilih dari antara sini. Terus memberi pendapat tentang opini tentang Bu Tejo ini nih. Ada yang pertama, tell something with, kemungkinan yang teman-teman akan bisa berikan, tell something between right and wrong. Nah, ya, kita akan memberikan pendapat, what do you think about her? Nah, kita akan bisa menjawab tentang ini. I think tell something between right and wrong. Berbicara tentang antara benar atau tidak ya, yang dikatakan. Kalau topiknya gossip woman. Terus setujunya begini, Wesley capture
bijak, Wesley capture information, bijak dalam menerima informasi. Terus jika topiknya chatty woman, perempuan cerewet, nah kita bisa memberikan pendapat seperti ini, to talk. Nah, dia banyak bicara, banyak omongan. Kenapa banyak omongan? Nah, ini setujunya. I think so, bla bla bla. Uninterrupted conversation. Percakapannya tidak pernah terputus. Nah, itu kalau agreeing ya. Terus ini antagonis karakter. Kenapa menjadi antagonis karakter? Nah, kita bisa memberikan giving opinionnya karena apa ya? Ini dia menceritakan aib orang lain. Nah, itu bisa kemungkinan kita mengutarakan pendapat seperti itu. Terus setuju, gimana setujunya? Ini attitude and life. Nanti bisa di otak-atik menjadi sebuah kalimat setuju. Misalnya, yes, I agree because here attitudes and life problem of others. Nah, benar. Attitude-nya, sikapnya dan mengurusi orang lain. Nah, itu. Terus kenapa kalau topiknya protagonis karakter? Nah, kenapa bisa protagonis karakter? Kita bisa memberikan giving opinion seperti ini. Report warnings. Nah, dia memberikan peringatan kepada ibu-ibu yang lain agar tetap waspada. Nah, kalimat setujunya ya kita bisa dari ini nomor 4 juga ini. Be careful with the fact. Kita harus berhati-hati dalam fakta. Yeah, I think so because we as human must be careful with the fact. Nah, itu kata-kata yang bisa kita buat. Terus ada lagi nih kalau topiknya caring person. Nah, ini kita memberi pendapatnya, giving opinion seperti apa. Nah, nomor 5 lihat lagi. Give advice, memberikan nasihat. Karena Bu Tejo memberikan nasihat. Terus kata tidak setujunya ya so as not to become the next victim, agar tidak menjadi korban berikutnya. Dan adalah kalau influencer, pengaruh, lot of mention, banyak tingkah. Nah, the center of attention of people, pusat perhatian orang lain, ibu-ibu yang lain. Itu kalau kita memberikan pendapat. Terus setujunya share solution. Terkait dengan tidak setujunya, kita bisa buat sendiri. Teman-teman bisa merancang sendiri. Nah, itu yang kita bisa petik dalam jika sesuatu ada gambar yang ditampilkan. Nah, kita bisa langsung memberikan tanggapan. Tergantung pengetahuan kita, informasi yang kita tahu sebelumnya. Itu teman-teman. Nah, dalam slide ini teman-teman saya tidak akan menyuruh adik-adik sekalian untuk seperti tadi yang kayak Bu Tejo, tapi di sini mungkin dari gambar yang saya perlihatkan sekilas teman-teman mempunyai pendapat apa yang di benak teman-teman ketika melihat Alwiansyah. Alwiansyah kan kemarin viral nih ya, yang bagi teman-teman yang mengetahui viral karena ekspresinya yang unik dan lucu ketika menyanyikan sebuah lagu, tetapi suaranya juga bagus. Nah, bagaimana memberikan pendapat? Nah, teman-teman bisa menjawab dalam pikiran teman-teman sekalian, tapi dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, saya kasih contoh ya. When I look this picture, in my opinion, Alwi has a good voice and unique expression when he sing song. Nah, begitu. Sekiranya begitu ketika memberikan pendapat. Nah, ini merupakan pemanasan sebelum kita beralih ke tugas. Nah, tugasnya apa? Teman-teman bisa mengetahui di slide